Tapi kalau aku pikir-pikir nih ya, kenapa ya hidup itu harus penuh perjuangan nih? Terus juga hidup itu berat banget. Dan terkadang ya, contoh justru yang naik turun itu ya justru bikin hidup kita lebih berwarna benar. Aku sampai nulis di belakang HP tulisannya and if not he is still good. Itu tuh kayak aku jadi ditegur lagi, kayak maksudnya kalaupun Tuhan gak nyembuhin, Tuhan tuh masih tetap baik. Orang baik sama kita, kita baik sama dia, itu biasa. Kalau orang tidak suka sama kita, kita balas mereka, itu bagi dunia wajar. Tetapi saat orang tidak suka dan membenci kita, kita masih mengasihi dia, itulah orang Kristen. Shalom pecinta ngopi, welcome back again. Hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan di dalam edisi Ngopi, Ngobrol Pergumulan Iman. Bersama saya, host Ngopi, Evangelis Yeskiel. Dan hari ini saya ditemani dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah, bisa perkenalkan diri, biasanya kita tradisinya ladies first. Nah, kali ini dua-duanya ladies, siapa yang mau duluan? Yang paling muda. Oke deh. Ya teman-teman podcast, nama saya Agnes Christina. Saya masih kuliah di Bandung. Oke, saya masih mahasiswa. Mahasiswa apa? Oh iya, mahasiswa teologi. Oh, mahasiswa teologi. Kuliah. Ya. Halo, nama aku Evelyn Agustina. Sekarang aku kerja jadi desain interior di Jambi. Oke, ya juga salah satu anggota dari Youth Ministry GKPJ, betul ya? Ya. Oke, ya hari ini sangat luar biasa kita kedatangan dua ladies Wonder Woman, ya. Yang satu Agnes, ya sekarang menempuh studi teologi di Bandung. Sekarang adalah mahasiswa praktek yang melayani khususnya di bagian misi ya. Iya, Melayani dalam satu pos misi. Dan kemudian Evelyn ya yang sangat memiliki passion dalam desain interior gitu ya. Jadi sudah biasa bangun rumah gitu ya. Oh, belum, masih beginner. Beginner ya. Membangun rumah sama membangun pemikiran sama nggak? Beda jauh. Beda jauh ya. Oke, nah kita masuk aja. Hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema yang menarik. Judulnya Ketika Tuhan Memanggil. Konsep panggilan ya atau calling ya. Nah ini juga merupakan ciri khas dari umat Kristen. Nah, sering sekali kita katakan ada panggilan dan pelayanan. Nah, dua ini adalah satu hal yang kita katakan khusus. Kenapa? Karena hanya orang Kristen yang mungkin kalau bertemu dengan satu sama lain akan mendiskusikan, kamu sudah tahu belum apa panggilanmu? Ya, panggilanmu apa sih? Ya, kemudian kamu pelayanan apa gitu. Nah, mungkin orang di luar Kristen yang tidak mengerti akan bingung dan memiliki tanda tanya besar. Lah, kenapa sih kalian ngomong pelayanan, panggilan? Memang kalian pelayan restoran gitu ya, atau melayani dalam hal apa gitu ya. Nah kemudian panggil, engkau dipanggil Tuhan. Apa maksud dipanggil Tuhan? Apakah ada suara? Ya malam-malam terus Tuhan panggil kamu gitu ya. Apakah seperti itu konsep panggilannya? Nah hari ini kita akan membahas ketika Tuhan memanggil ya. Nah ketika Tuhan memanggil, tentu dalam konteks kita sebagai orang Kristen ada satu hal ya yang sangat luar biasa, di mana saat kita dipanggil Tuhan, seseorang yang dipanggil ini akan mengalami suatu perubahan hidup yang sangat drastis. Ya, dia mengerti makna kehidupannya dan dia diarahkan ke dalam rencana Tuhan yang lebih agung. Nah, ini kita mau bersama-sama hari ini mendiskusikan, ya, apa ya dampak yang dihasilkan dari panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita dan bagaimana respon kita sebagai manusia merespon panggilan Tuhan. Nah, saya akan memulai dari kisah dalam Alkitab Exodus ya. Nah, di mana bangsa Israel dipanggil keluar dari perbudakan Mesir. Maka di dalam Alkitab kita mendapati konsep panggilan, salah satu konsep panggilan yaitu dipanggil untuk hidup bebas. Ya, misalnya kita lihat di dalam Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-8, pasal 6 ayatnya yang ke-6, 17 ayat 51 dan 16 ayatnya ke-6, Keluaran mencatat bagaimana bangsa Israel dipanggil keluar, dibebaskan dari perbudakan
agar mereka merasakan bagaimana Tuhan beserta mereka dan memberikan suatu ketenangan yang kita katakan dunia tidak bisa berikan. Nah, hari ini kita akan membahas hal tersebut mengenai ketika Tuhan memanggil, kita dipanggil untuk bebas. Nah, Alkitab juga mencatat dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13 bahwa kita dipanggil untuk bebas. Surat Paulus juga menyatakan kita dipanggil untuk merdeka. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan bebas? Kalau menurut aku bebas nggak terikat, nggak mikirin ini itu, ya nggak rempong lah, kayak bebas Oke. gitu. Menurut aku benar ya dengan kata CEA, kalau misalnya bebas itu ya nggak terikat, ya nggak ada aturan yang bisa mengikat kita untuk melakukan sesuatu. Oke, menarik ya, berarti bebas itu tidak terikat oleh sesuatu. Nah, tapi kembali kita di dalam kehidupan orang Kristen, bukankah sering sekali kita juga diikat ya oleh peraturan-peraturan? Misalnya, mungkin kalau kita bukan orang Kristen, kita tidak perlu datang beribadah, pagi-pagi bangun untuk saat teduh, kemudian tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Seolah-olah kalau kita tidak menjadi Kristen bebas, benar-benar bebas. Saya bisa melakukan ini, melakukan itu. Sedangkan menjadi orang Kristen justru bebas, benar nggak bebas? Saya nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan itu loh. Ya, sehingga banyak yang mengatakan jadi orang Kristen itu sangat amat sulit. Nah, bagaimana Ea melihat hal ini, Evelyn melihat hal ini? Kalau menurut aku sih itu kayak lebih semena-mena gitu. Kalau misalnya bebas, nggak mau ini, nggak mau itu. Bebas tuh kayak malah harus kita tahu gitu loh, bebasnya sebenarnya tuh apa gitu. Nah, kalau Agnes? Nah, kalau menurut aku ya bebas yang Kristen bilang ya gitu. Bebas itu adalah dimana kita dikasih sama Tuhan sesuatu hal yang bebas, tapi harus beretika. Contoh, harus beretika yang berarti nggak sembarangan gitu untuk melakukannya. Oke, nah ini terlihat kontradiksi nih. Tadi kan kamu di awal katakan bahwa bebas itu tidak terikat. Ya, kemudian saya bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Tapi di saat bersamaan kamu katakan bahwa ya sebagai orang Kristen kita diberikan kebebasan, tetapi tetap harus jaga etika. Nah, di sini muncul dua pertanyaan. Kebebasan yang dimaksud maksudnya kamu bebas di mana? Makan, minum, tidur, berbicara. Apakah seperti itu? Ya mungkin maksudnya gini ya, contoh. Kan kita sebagai orang Kristen punya dikasih kebebasan sama Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Kalau misalnya kita cuma dilarang cuma 1, 2, 3, ya emang nggak boleh gitu. Oke, nah kalau misalnya kita bebas melakukan segala sesuatu, kita bebas jalan sekarang ya, bebas makan, kita bebas mau pergi kemanapun. Nah, tapi kalau misalnya kebebasan itu suatu hari dilarang nih, misalnya kamu dilarang bernapas, kamu dilarang makan jam segini sampai segitu gitu ya. Nah, apakah sebagai orang Kristen di tengah banyaknya aturan-aturan kita menjadi tidak bebas? Dan kemudian pertanyaan kedua, bebas tetapi tetap harus menjaga etika. Apa bedanya dengan orang dunia? Orang dunia juga tahu kok bahwa kita harus menjadi orang baik, kita harus menjadi orang beretika, ya juga tidak boleh seenaknya begitu. Nah, jadi saya belum bisa menyelaraskan nih ya pernyataan awal yang mengatakan bahwa tidak terikat, bebas dengan tadi bahwa di satu sisi kita juga tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Bener, kita jadi harus ini sih bedain yang mana bebas dan bebas yang sejati. Kalau bebas tuh bukan sebebas-bebasnya mau apa aja gitu. Tapi kayak kita sebagai orang Kristen harus lebih kayak bebas nih, artinya kita bebas untuk tidak melakukan dosa. Yang malah kita pikir bebas nih mau melakukan dosa, padahal sebenarnya tuh kita malah kayak jadi terikat gitu loh. Nah, gitu ini you got the point. Ya, jadi tadi Evelyn ya sudah mendapati titik kuncinya gitu ya. Ternyata yang dimaksud tuh bebas dari firman Tuhan itu ternyata bebas dari dosa. Ya, baik dalam surat Paulus dikatakan kita merdeka dari kuasa dosa. Itu artinya begini. Sebelum kita
diselamatkan oleh Tuhan, ditebus oleh Kristus, kita ini diikat sebenarnya. Diikat oleh kuasa namanya dosa. Nah, karena kita diikat dosa, sehingga kita tidak bisa tidak melakukan dosa. Yang kita lakukan adalah hal-hal yang bersifat dosa. Ya. Nah, saya misalnya tidak mau melakukan ini. Ya, tapi karena dosa saya lakukan terus. Nah, kita diikat akan hal itu. Tetapi saat kita dilepaskan, kita dibebaskan dari perbudakan dosa ini, sehingga kita dimampukan oleh Tuhan untuk memilih. Ya, sebelumnya kita tidak punya kekuatan untuk lepas dari itu. Sekarang kita bisa memilih untuk say no terhadap hal tersebut. Kita dimampukan, kita dimurnikan oleh Roh Kudus untuk berkata no. Dan disinilah kebebasan yang sejati, di mana kamu benar-benar real untuk memilih dan menolak. Ya, ada kuasa untuk menolak. Sebelumnya kamu tidak ada kuasa untuk menolak. Maka ini adalah satu hal kebebasan yang sangat paradoks. Martin Luther mengatakan dengan baik, diikat setan saya tidak bebas, diikat Kristus justru saya bebas. Ya, karena di dalam Kristus itulah kebebasan yang sejati. Menariknya begini, mungkin dulu sebelum kita ditebus oleh Kristus, nah hidup kita itu jauh dari rencana Allah dan rancangan Allah. Misalnya Tuhan ciptakan kita menjadi sebagaikan pena, ya. Pena yang boleh bergerak bebas di dalam kertas yang Tuhan tentukan. Kita bisa menulis suatu cerita tentang Tuhan, ya, tetapi di dalam jalurnya. Tetapi karena dosa, mungkin kita tidak menjadi pensil yang menggambarkan cerita Tuhan, ya. Tetapi kita menjadi apa? Misalnya meja kita ini bawahnya rusak. Pena kita jadi ganjalan. Kemudian pena kita ini, pensil kita jadikan obeng gitu. Kita jauh dari fungsinya. Kita mendukakan hati Tuhan. Tapi setelah kita ditebus, kita kembali ke dalam makna penciptaan pertama kita. Kita bebas sekali dengan penuh sukacita melakukan kehendak Tuhan tanpa kita katakan diikat oleh kuasa dosa itu. Nah, disinilah kebebasan yang sejati. Dan perbedaan dengan dunia kan juga melakukan hal-hal baik. Apa bedanya? Bedanya kita tidak melakukan ini itu untuk mendapati kebebasan. Tetapi kita bebas dulu baru melakukan ini itu. Nah, lihat ya, ada sedikit perbedaan yang sangat tipis. Jadi kita bukan bekerja melakukan ini untuk supaya saya free. Tapi justru saya free dulu baru saya melakukan apa yang Tuhan ingini di dalam hidup. Aku setuju sih ya Chantal. Soalnya kan harusnya ya kita sebagai orang Kristen yang sudah ditebus Kristus, harusnya kita melakukannya ya dengan segenap hati kita, dengan ucapan syukur, rela hati untuk melakukan segala sesuatu. Memang sih bebas itu nggak sepenuhnya kata bebas, tapi setidaknya kita sudah bisa menikmati segala sesuatu yang Tuhan berikan. Oke. Nah, ngomong-ngomong ini soal bebas ya. Bebas sejati di dalam Tuhan. Walaupun kita katakan bebas, kita dimampukan untuk menolak kuasa dosa. Tetapi kan pada praktiknya itu nggak gampang nih. Ya nggak gampang. Ya pasti ada kesulitan-kesulitan dan tantangan. Nah, saya mau tanya Evelyn dulu nih. Menurut Evelyn, jadi orang Kristen susah nggak? Ya khususnya hidup di dalam kebebasan yang sejati itu. Nah, apakah ada tantangan dan pergumulan yang mungkin bisa dibagikan? Jadi orang Kristen susah sih, tapi menyenangkan. Susah tapi menyenangkan. Oke. Kayak aku ada pengalaman kan aku kuliah di luar nih, bebas kalau keluar kan. Iya. Jadi kayak culture party itu udah biasa. Kayak, lu malam kemana? Biasa cabut. Itu enggak, iya. Gitu ya. Oke, bebas dalam konteks itu ya. Nggak ada yang monitor, melakukan apa saja. Terus kayak aku final year nih, tahun terakhir kuliah, diajak nih, terus ada special occasion lah, jadi kayak ya udahlah ikut lah, udah dong ikut, dateng, udah pulang, cuman sekedar dateng, lihat, enjoy, pulang, nggak ngelakuin ini itu. Terus tiba-tiba ada orang gitu nyelutuk aja, loh, lu kan bukannya pelayanan ya, lu rajin gereja kan? And I was like, kan aku kan nggak do drugs ya, kan nggak berantem di tempat itu, nggak ngapa-ngapain. Terus jadi keinget lagi pernah dengar satu khotbah, ada yang bilang berhati-hatilah dalam melakukan segala sesuatu, karena meskipun itu nggak ngelanggar firman Tuhan, tapi orang yang lihat believer ataupun unbeliever, mereka bakal lihat itu jadi batu sandungan gitu. Oke, jadi menarik ini ya bagi Evelyn sendiri, bahwa kesulitan orang Kristen dalam menghidupi kebebasannya
yaitu terkadang itu kita juga harus memperhatikan aspek perilaku kita yang mungkin baik sadar maupun tidak sadar menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah ini agak kita katakan cukup tidak gampang karena mungkin kamu tidak memiliki intensi yang buruk. Ya, tetapi mungkin karena perbedaan culture, perbedaan nilai sehingga orang itu menjudge kamu. Ya. Nah, misalnya saya ambil satu kisah nih. Misalnya Agnes ya. Ya. Nah, Agnes lagi jalan, tiba-tiba ada seorang nenek lewat ya. Kemudian Agnes mendorong nenek itu sampai jatuh. Nah, kemudian Wah, Agnes. Evelyn ya dari jauh melihat, "Hah? Agnes, mahasiswa STT mendorong seorang nenek. Wah, ini sangat keterlaluan," gitu ya. Nah, kemudian Agnes, Semoga nggak benar. ya, semoga nggak benar ya. Kemudian Agnes menceritakan ke semua orang bahwa Agnes itu mahasiswa STT mendorong nenek-nenek. Iya loh. tuh Agnes. Kok bisa ya seperti itu? Ya, Parah tapi Agnes itu. ini dari yang daerah terlihat. Ya, tapi ternyata kalau kita lihat ada satu daerah tidak terlihat, itu fakta yang benar-benar terjadi. Rupanya nih, nenek-nenek lewat, ada mobil. Wah, mobil ini hampir menabrak nenek itu. Kemudian Agnes mendorong nenek itu, wes, dia berkorban. Akhirnya nenek itu selamat dari tabrakan mobil tersebut. Puji Dan kemudian Tuhan. Agnes tuh terluka-luka. Kemudian Evelyn bertemu lagi dengan Agnes. Dia bilang, "Tuh lihat tuh tangannya luka. Dia habis mendorong nenek itu. Dia dihajar oleh massa sehingga dia terluka-luka, tersebarlah gosip lagi." Nah, tapi padahal faktanya bukan itu. Demikian ya tadi Evelyn katakan bahwa sebenarnya kamu tidak ada intensi apapun yang buruk saat melakukan ini. Ya, kamu hanya pergi ke satu tempat, ya, tapi orang bisa mungkin katakan, "Kok orang Kristen begitu?" gitu ya. Nah, kemungkinan bisa disalahpahami seperti itu. Tapi juga ada satu aspek yang mungkin kita harus perhatikan, bahwa tidak semua orang di sekeliling kita itu dewasa secara rohani, ya. Dan juga yang kedua, kita juga harus terkadang introspeksi diri. Terkadang kita melakukan hal yang salah, tapi kita selalu melakukan suatu pembelaan, ya ini kan gue, ini kan nggak apa-apa, ini kan cuma ini gitu. Kita juga melakukan pembelaan itu, ya. Jadi sekali lagi satu sisi ya kita tidak bisa mengontrol apa respon orang terhadap diri kita, ya. Tapi satu sisi juga kita harus introspeksi jika itu benar-benar suatu hal yang salah dan menjadi batu sandungan orang lain. Ya, untuk bisa agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, menjaga hidup yang bertanggung jawab emang adalah suatu proses yang setiap kita juga harus belajar. Saya juga belajar di dalamnya. Kemudian kita semua juga coba kita belajar. Baik tutur kata kita, perbuatan kita, ya kita juga harus sangat berhati-hati gitu ya. Bahkan mimik wajah kita tanpa sengaja ternyata bisa membuat orang mungkin ya jauh dari Tuhan gitu. Dikirain marah ya kan? Dikirain Padahal marah biasa atau aja. menyimpan dendam, padahal mungkin itu belum makan siang. Gitu. Bisa jadi, bisa jadi. Iya. Oke, kalau Agnes sendiri, jadi Kristen tuh susah nggak, sulit? Atau kayaknya gampang-gampang aja ya bagi kamu? Gila, jadi orang Kristen tuh susah banget, pasti berat banget. Dan aku pun ngalaminnya. Tapi ada cerita lucu tahu Contoh. Jadi aku punya teman, dia itu ujian ya, dia ujian, terus ada soal tuh namanya, hidup adalah titik-titik. Jadi ada jawabannya, A itu anugerah, B itu beban, C dan seterusnya ya. Itulah pokoknya, aku lupa. Nah, jadi nggak tahu kenapa dia nulisnya B beban. Itu kan itu ditulis Contoh, bukan coret doang gitu. Tapi nggak tahu kenapa dia bisa B. Berarti kan memang mungkin dia memang berat ya hidupnya. Ya nggak tahu juga. Tapi kalau aku pikir-pikir nih ya, kenapa ya hidup itu harus penuh perjuangan nih? Terus juga hidup itu berat banget. Dan terkadang ya Contoh, justru yang naik turun itu ya justru bikin hidup kita lebih berwarna, benar kan? Oke. Jadi sebenarnya berat itu juga bukan suatu masalah. Justru di situ pembentukan dan pemurnian kita. Itu bayangkan kalau hidup hanya flat aja gitu. Justru harus ada naik turun. Gak gitu seru ya. jadinya ya kan? Atau istilah gini, ada ujian baru naik level. Ya kita kan ujian untuk biar tahu kan kemampuan kita, dan kemudian dari ujian itu mungkin kita naik level ya ke satu tingkat yang lebih tinggi lagi. Tapi menarik ya dari penjelasan kamu ya tadi bahwa ya beban tetap ada ya, tapi di situ
ada manfaatnya juga rupanya. Nah, di antara beban-beban ya, pasti banyak lagi ya kalau kita cerita ya, pergumulan kita misalnya menjadi orang Kristen di tengah kebebasan kita pasti banyak kalau kita mau uraikan. Nah, apa yang menjadi penghiburan di tengah beban-beban tersebut? Mungkin aku ya contoh. Seringkali kita tahu bahwa setiap permasalahan pasti akan ada jalan keluarnya. Oke. Dan seringkali manusia itu selalu overthinking. Jadi ya sepengalaman aku nih, yang aku sih nggak pernah ngalamin ini, tapi aku lihat teman-teman yang mungkin di sini teman-teman podcast tuh mengalami kali ya yang namanya hidup di luar daerah, ya kan, benar, kuliah gitu. Terus ini dia cuma punya duit 50.000. Terus awal bulan itu masih lama banget, dan kalau kita minta sama orang tua kan nggak mungkin ya, karena kan orang tua juga banyak pengeluaran. Nah, terus kalau dipikir-pikir, terus berjalannya waktu, ternyata bisa survive loh. Ternyata pas kita lihat ke belakang, ternyata ada teman-teman kita yang kasih makanan. Terus kadang kalau kita makan rame-rame, 50.000 lah. Jadi kamu lihat penyertaan Tuhan, 50.000 bisa untuk survive 1 bulan. Bisa lah, contoh makan Indomie ya. Ini satu luar biasa ya, kalau kita mau pakai sistem manajemen, analisa apapun. Bagaimana 50.000 bisa hidup survive di kehidupan asrama, di kehidupan kos. Itu sangat luar biasa gitu ya. Nah, itu mau hitungan apapun nggak masuk gitu. Ya, kecuali kalau kamu katakan tadi makannya mie instan gitu ya. Terus ya. Tapi 50.000 bisa ada lewat karena ada penyertaan Tuhan. Iya. Itu yang kamu rasakan. Yang aku rasakan iya, tapi mungkin beda kali ya. Tapi teman-teman aku pernah ngalamin. Kamu melihatnya gitu ya. Jadi kamu bilang kamu sangat terkesima bahwa wow, penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita gitu ya. Mengenai kisah kamu tadi 50.000 bisa survive itu karena ada penyertaan Tuhan, di mana Tuhan kirimkan orang-orang yang memberikan makanan, bermurah hati padanya gitu ya. Saya jadi teringat itu sebuah lagu, mungkin kalian pernah dengar All the Way Saviors Lead Me. Tahu nggak ya? Sepanjang jalan Tuhan pimpin itu tahu ya? Nah, itu lagu itu dicipta oleh Fanny Crosby. Nah, jadi ada kisah pada tahun 1875. Fanny Crosby itu kalau mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidupnya, dia selalu berdoa pada Tuhan. Nah, ini ada kisah yang sedikit mirip nih tentang masalah keuangan tadi. Bahwa waktu itu Fanny Crosby itu butuh banget dengan uang ya, untuk membayar tagihan. Wah, dia bergumul kepada Tuhan, Tuhan bagaimana ini? Nah, singkat cerita, setelah dia bergumul, ada yang ketok pintu. Tok, 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 tok. Dia buka. Nah, orang itu menyodorkan $5. $5 ya, $5 dulu itu berbeda dengan sekarang gitu loh. Kursnya itu berbeda, tapi saat itu $5 itu cukup besar. Nah, dia butuh $5 dan pas ketok ada tangan yang menyodorkan pas $5 yang seperti dia mau gitu ya. Saya tadi terlink dengan kisah tersebut. Nah, kemudian dia bekerja sama dengan temannya untuk bersama-sama mengubah lagu Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin itu cukup bagiku. Nah, itu juga terinspirasi dari Roma 8 pasalnya yang ke-28 ya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Fanny percaya bahwa Tuhan menyertai segala aspek kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya nih, tadi kan kamu katakan 50.000 bisa survive karena ada teman yang membantu. Tapi kalau teman tidak membantu, apakah Tuhan masih menyertai? Nah, demikian Fanny Crosby kita tanyakan. Apakah kalau misal hari itu $5 tidak datang, apakah masih dikatakan bahwa Tuhan beserta dan Tuhan memimpin? Nah, saya yakin Fanny Crosby pasti akan mengatakan iya, Tuhan tetap pimpin karena sepanjang jalan apapun itu. Nah, maka ini kita juga harus berhati-hati bahwa bukan kita mau apa, Tuhan itu pasti langsung kabulkan. Gitu ya. Tuhan tidak ada kewajiban untuk hal itu. Benar. Demikian juga kita tidak bisa menyogok Tuhan. Tuhan kita tidak bisa disogok. Misalnya, waduh, duit gue tinggal 50.000, saya tidak bisa survive bulan ini. Apa yang harus lakukan?
banyak berdoa, banyak baca Alkitab supaya ada orang yang kasih mukjizat datang gitu. Itu kan seolah-olah dengan melakukan sesuatu untuk mendapati sesuatu juga. Itu kan kayaknya seperti menyogok gitu ya. Nah, sebenarnya ya kita berdoa hanya minta penyertaan Tuhan, kita menyerahkan hidup pada Tuhan, ya hasilnya bagaimana kita harus yakin bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita ya. Jadi kita terkadang tidak harus fokus kepada hasil-hasil saja, berkat-berkat saja, tetapi kita juga harus berproses di dalamnya. Nah, sebagai orang Kristen, kita jangan mau hanya hasil dan berkat, tetapi kita mau berproses bersama Allah Sang Pemberi berkat. Ya. Nah, kemudian Evelyn, ada mungkin kamu share sedikit gimana ya? Apa sih yang menjadi sukacita kamu ya di tengah-tengah beban-beban menjadi orang Kristen itu? Kalau aku karena aku tahu gitu, Tuhan tuh ngerti kalau beban kita tuh seberat apa menurut kita gitu. Okay. Like He loves me, He understands. Terus tiap kali kalau ada beban berat ataupun ringan ataupun sepele, kayak aku selalu ini kan kayak curhat ngeluh gitu ke Tuhan, Tuhan kok gini, Tuhan ini kayak 24 jam gitu. Terus tapi Tuhan tuh nggak bosen denger ini anak curhat mulu gitu. Tetap didengerin, bahkan kalau bebannya berat tuh Tuhan sampai bisa bikin kita ketawa lagi, senyum lagi, bahkan dalam beban berat itu loh. Jadi di tengah segala beban masalah yang kamu hadapi, ternyata ada Tuhan yang kapanpun kamu bisa cari dia, ngobrol sama dia, menyerahkan keluh kesahnya kepada Tuhan gitu. Tuhan selalu hadir ya, selalu hadir. Itu ya menjadi suatu sukacita dan penghiburan ya bagi Evelyn. Nah, kalau misalnya saya nanya nih, ada orang yang sharing terus masalahnya ke kamu 24 jam. Nes, saya mau cerita nih masalah saya ini. Terus 24 jam. Responmu gimana? Aduh, aku aja banyak masalah. Dia mau cerita 24 jam. Ngapain coba ya? Ya panas ya pasti. Telinga, kuping. Mungkin mau pecah kali ya. Pecah ya. Ya, kita nggak mampu juga ya. Nah, tapi berbeda dengan Tuhan kita ya. Tuhan kita 24 jam, kapanpun, dimanapun, itu selalu mendengarkan keluh kesah kita ya. Bahkan without judging. Nah, ini satu penghiburan bagi kita. Kita mencari Tuhan, Tuhan tidak katakan, wah ini orang ini bermasalah nih, ini orang ini pasti mau ini. Ya, without judging. Dia mendengarkan, ya, dan dia akan menjawab sesuai dengan waktu dan kedaulatannya. Dan segala yang dia lakukan berdasarkan kasih. Ini juga yang menjadi penghiburan saya gitu. Apapun itu, hasilnya apa yang terjadi, saya tahu Tuhan saya adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia adil, dia tahu mana yang terbaik bagi hidup saya. Oke ya, itu menarik ya bahwa kita dipanggil untuk hidup bebas. Nah, ya. Kemudian kita masuk ke dalam dipanggil untuk apa lagi. Nah, tadi saya belum selesai bahwa kita tahu bahwa orang Israel dipanggil keluar dari Mesir untuk hidup bebas dari perbudakan. Tetapi Keluaran pasal 7:16 dicatat bukan hanya bebas dari perbudakan, bahwa kita dipanggil Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, ngomong-ngomong tentang beribadah kepada Tuhan, kita semua dipanggil untuk bebas. Dan dalam kebebasan kita dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita menyembah Tuhan selama ini? Evelyn? Bagaimana kita menyembah Tuhan selama ini? Kalau aku pribadi sih kayak benar-benar di masa kondisi COVID ini ya. Iya, COVID ini. Tantangan sih. Berat ya? Berat. Fokusnya susah, beda sama online sama offline. Oke. Kalau offline tuh kayak datang terus dalam ruangan sama jemaat gitu, kayak benar-benar vibe-nya berasa nih Tuhan. Kalau online kayak bangun, kan buka YouTube kan, bangun juga siang-siang, aduh ntar lah mandi bisa tiduran ya Jen. Iya. Mandi dulu, ini dulu, itu dulu, terus telat kan, kayak udah jam 9 misalnya, 9 lewat gak apa-apa lah, kan buka YouTube terus bisa mundur-mundur dikit, gak ada jemaat yang tahu, gak diliatin. Iya. Terus kalau habis itu kan udah buka dengar, terus misal tiba-tiba ada urusan apa gitu bisa di pause. Terus pergi ngurus dulu baru balik lagi, play lagi. Kalau misalnya liturgisnya suruh ayo jemaat berdiri, duduk gitu.
ayo jemaat nyanyi, nonton konser gitu, sama sikap badan sih, sikap tubuh. Dari yang pertama duduk tegap nih, serius, lama-lama cender, terus lama-lama setengah baring, tapi tetap dengar, cuman sikap tubuh aja, tetap direnungin, tetap tahulah firman ini intinya apa gitu. Itu sih kalau buat aku. Oke, berarti kalau saya melihat bagi kamu itu ibadah itu yang paling penting firmannya. Ya, firmannya gitu ya. Tapi kita melihat bahwa firman itu penting. Tapi ibadah itu tidak hanya berbicara tentang firman sebenarnya. Ya. Tapi seluruhnya dari awal sampai akhir itu sebenarnya adalah ibadah kepada Tuhan. Sebenarnya ibadah itu bukan hanya sebatas liturgia saja, tapi di mana kita mau menyembah Tuhan. Ya, dan di saat tidak ada orang melihat, ya, kita benar-benar dengan Tuhan. Nah, disitulah sikap kita yang sempurna kepada Tuhan gitu. Nah, jadi firman itu penting, tapi kita juga harus mengikuti seluruhnya itu, karena ini adalah suatu hal yang benar-benar, oh ini menyembah Tuhan loh gitu. Sedangkan kalau kita mungkin mau bertemu dengan atasan kita, bos kita, saya mungkin kita sudah sangat itu ya, sangat rapi, prepare banget, on time gitu. Masa kan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi kita cuma mau mendengar message-nya saja, tidak benar-benar mau memuji Dia. Nah, kalau Agnes sendiri, apa kesulitannya dan aspek apa yang Agnes bilang merupakan paling penting dalam ibadah itu? Mungkin kalau ngomongin soal ini ya, bukan soal bisa nggak bisa, tapi mampu nggak mampu. Tapi aku sendiri nggak mampu. Kenapa? Karena pertama, aku bakal ngerasa ada yang kurang. Contoh. Oke, kalau nggak ibadah ada yang kurang rasanya. Oh iya pasti. Terus kalau yang kedua, pasti aku butuh hikmat Tuhan. Kenapa? Karena hikmat itu yang menuntun aku untuk bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Justru kalau kita nggak punya hikmat, kita bisa aja salah melakukan sesuatu. Dan minta hikmat Tuhan itu perlu. Dan salah satunya beribadah. Oke, jadi bagi kamu itu beribadah itu sangat penting. Karena dengan ibadah kamu butuh mendapati hikmat Tuhan untuk melakukan sesuatu. Nah, tantangannya dalam ibadah online sekarang? Ya itu sama. Gitu ya. Sama kalau enggak pasti waktunya enggak sesuai dengan yang biasanya jam 10, aku pasti itunya jam 12 gitu. Ya, jadi perlu ya self control ya akan hal itu. Iya, perlu. Ya. Meskipun kita Dan harus berjuang ya. Tadi poin kamu penting bahwa tidak bisa tidak beribadah ya. Sering sekali kita mungkin tantangan terbesar yaitu justru di masa gini membuat kita menjadi malas beribadah ya. Aduh, tidak sesuai preferensi. Biasanya saya bisa datang, saya bisa live, sekarang harus online di rumah, kemudian jaringan jelek, kemudian sekitar tidak nyaman, soundnya kurang bagus, sehingga nggak mau beribadah gitu ya. Tapi yang kita korbankan justru lebih besar. Yang seperti Agnes katakan tadi bahwa tidak ada ibadah, kita itu tidak bisa mendapati hikmat untuk mengambil banyak sekali keputusan dalam hidup. Justru di masa seperti ini kita harus lebih banyak beribadah. Bener. Bukan ya sudah sulit beribadah, kita tidak beribadah. Justru keterhilangannya lebih banyak begitu. Nah, kalau Evelyn sendiri bisa nggak kita hidup tanpa beribadah? Bisa sih, cuman kayak ya hidupnya cuman berputar di hal yang sia-sia gitu. Dan bahkan orang yang hidup kayak gitu tuh nggak sadar kalau itu tuh sia-sia. Tapi kalau misalnya orang Kristen yang hidup kayak gitu bakal tetap ibadah, tapi kayak cuma seminggu sekali datang ibadah pulang, kayak nggak ada relasi, nggak ada ini itu. Padahal kan namanya relasi kayak kita pacaran kan, pasti dua arah kan. Harus dua arah kan, harus ada yang berusaha, dua-duanya berusaha. Kalau kayak gitu tuh jadi kayak cuman Tuhan yang berusaha. Padahal kan Tuhan tuh mempelai pria kita gitu kan, masa cuman satu mempelai doang sih yang kayak tahu tentang kita, tapi kita kayak ya udahlah gitu loh. Ya nggak pedulin Tuhan, padahal Tuhan itu pencipta kita loh gitu loh. Ya, semena-mena kita kepada Tuhan. Nah, attitude yang benar apa dalam beribadah? Menurut aku ibadah itu bisa dari hal yang kecil contoh. Contohnya aja ucapan syukur ya. Gini, kalau misal hari ini aku dapat makanan ya seadanya, setidaknya aku bisa mengucap syukur, oh Tuhan thank you, hari ini aku bisa makan ini. Dan yang pastinya ketika kita mengucapkan itu, kita harus perlu dengan hati yang tulus, hati yang
rendah hati untuk mengucapkannya. Seperti itu contoh. Oke, kesungguhan hati penting nggak Penting. dalam beribadah kepada Tuhan. Menurut Evelyn gimana? Kesungguhan hati di dalam beribadah. Penting sih, harus benar-benar pure, kayak benar-benar mau tahu Tuhan. Dari dengar firman ini, Tuhan tuh mau aku apa sih yang diubah gitu. Ya. Nah, kalau kita kembali ya ke dalam Alkitab ya mengenai konsep ibadah juga, Yohanes pasal 4 ayat 23 dengan jelas mengatakan bahwa seseorang itu kalau mau beribadah itu harus dalam roh dan kebenaran. Dalam roh itu berbicara tentang keseluruhan jiwa kita, bagaimana kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan ya. Baik dilihat tidak dilihat, kita mau sungguh-sungguh nih, kesungguhan hati. Kemudian dalam kebenaran berbicara juga tentang kebenaran itu sendiri. Itu ya, tadi kamu katakan bahwa firman itu penting. Ya, tapi selain firman, kamu harus juga sungguh-sungguh dalam ibadah itu, dalam roh dan kebenaran, sehingga ibadah itu menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, benar ya, contoh, setuju banget. Aku setuju banget. Berarti kita kan memang harus menyembah Tuhan itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Nah, berarti kita perlu saat teduh nih ya, contoh ya. Iya, betul. Berarti juga kita perlu saat teduh. Terus juga kita paling enggak harus, berarti kalau kita sebagai orang Kristen, kita berarti harus meluangkan waktu setidaknya sedikit untuk bisa mengucap syukur lah setidaknya gitu, dan beribadah gitu, yaitu baca Alkitab mungkin ya 1 pasal 2 pasal ya. Nah, ini seperti itu. konsep ibadah yang mungkin lebih luas lagi. Tadi Agnes berapa kali mengatakan bahwa tentang bersyukur. Oke. Jadi ibadah itu nggak hanya hari Minggu jam-jam tertentu 1 jam 2 jam selesai, it's over. Tapi dalam kehidupan sehari-hari bagaimana relasi dengan Tuhan, bagaimana kita bersyukur, meluangkan waktu untuk saat teduh. Nah, itu juga ibadah. Iya. Gitu ya. Bagaimana kita lihat justru inilah yang harus kita tekankan juga, bahwa ibadah itu berbicara tentang kehidupan kita, bukan hanya momen-momen tertentu 2 jam 3 jam gitu. Tapi inilah kita ibadah. Nah, ya. Oke. Nah, kita akan membahas yang ketiga nih. Dipanggil menjadi apa lagi nih? Menurut kalian apa lagi nih? Tadi kita dipanggil untuk hidup bebas, dipanggil untuk beribadah, dipanggil untuk apa lagi? Menikah, contoh. Sun. Oh ya, oke. Oke, dipanggil untuk apa? Ayo. Apa ya contoh? Apa yang mau kita bahas? Murid kali ya? Ya, dipanggil menjadi murid. Ya, kita bahas yang menjadi dipanggil murid. Nah, ini nyata juga di dalam perjanjian baru ya. Bahwa ternyata kita dipanggil dibebaskan dari dosa, menyembah Tuhan, dan menjadi seorang murid. Dalam misalnya kita contoh dalam Matius pasal 10 ayat 38, kemudian dalam firman Tuhan ya, kita kalau kita kembali ke dalam firman Tuhan, kita akan melihat bahwa kita dipanggil menjadi murid untuk meninggalkan diri kita, memikul salib dan mengikut Yesus setiap hari. Nah, ini panggilan setiap kita untuk menjadi murid. Bahkan amanat agung jelas, pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita bahkan dipanggil untuk memuridkan ya. Jadi panggilan murid itu adalah amat nyata. Ya, ketika Tuhan memanggil, Tuhan mau kita menjadi seorang murid ya. Nah, pengertian murid ini banyak ya, konsep murid kita banyak. Nah, saya hari ini juga tidak akan bertanya apa itu murid, tapi kita coba dengan cara berbeda, dengan cara negasi. Murid itu bukan apa dan mengapa. Nah, jadi kita coba jelasin dengan cara ini gitu. Nah, mungkin siapa duluan? Aku dulu deh. Oke, menjadi murid. Murid itu bukan apa dan mengapa, Evelyn? Murid itu bukan profesi yang ada jangka waktu. Tapi murid adalah profesi sampai kita dipanggil sama Tuhan. Oke, nah bisa jelasin? Elaborate lebih lengkap. Kan dunia semua orang pasti udah tahu dong, kayak belajar tuh nggak ada namanya usia, nggak ada yang namanya telat kan. Sampai tua pasti belajar, apalagi murid Kristus pasti bakal makin dibentuk sama Tuhan, makin serupa dengan Yesus. Apalagi di Alkitab ada bilang kan, kalau orang yang Tuhan cinta itu pasti bakal didisiplin sama Tuhan. Jadi kita pasti bakal terus belajar lagi. Gurunya langsung Tuhan. Oke, saya menarik ya bahwa tadi menjadi murid Kristus itu tidak ada
batasan. Ya, ini juga salah satu dasar juga di dalam satu teori pendidikan ya. Ada istilah you jiao le. Artinya bahwa pendidikan itu untuk semua golongan, tidak terbatas usia apapun. Dan menjadi murid Kristus sama. Maupun kita usianya sudah senior, kita anak kecil, kita tetap membutuhkan ya pengajaran daripada Tuhan dan belajar menjadi seorang murid. Tapi saya tertarik nih, murid bukan profesi, ya, Yang ada jangka waktu. yang ada jangka waktu. Nah kalau bukan profesi dia apa? Status? Status saja. Nggak tahu. Oke, nah kalau Agnes, murid bukan apa dan mengapa? Kalau aku ya, kalau ingat status berarti murid bukan cuma statusnya doang sebagai bukan cuma seorang statusnya. murid. Salah nih. Tapi tentang hatinya. Hati. Oke. Dalam loh. Nah, bisa jelasin mengapa murid itu hatinya, bukan statusnya? Karena menurut aku ya, contoh orang yang punya hati itu bakal terus berkembang Oke. daripada orang yang cuma statusnya doang. Justru orang yang punya statusnya doang ya belum tentu dia mau belajar gitu. Oke. Jadi terkadang kita dibatasi oleh profesi dan status. Ya, saya menjadi seorang murid yang harus saya lakukan ini itu. Tapi kalau tidak ada hati, yang kita kerjakan kembali lagi akan menjadi beban, tidak bebas lagi. Benar. Tapi kalau kita memiliki hati seorang murid, walaupun berat, ya walaupun sulit, ya memikul salib Kristus itu tidak gampang, punya tantangan, tapi kita itu memiliki hati ini yang membuat kita bisa bertahan itu. Nah, jadi hati itu sangat penting. Murid bukan profesi dan murid bukanlah statusnya, tapi hatinya. Yes. Nah, kalau saya secara pribadi menganggap bahwa murid itu bukan pengikut atau penonton. Oke. Nah, dalam perjalanan Yesus di dunia ini kita melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong mencari Yesus. Tapi mereka ikut-ikutan. Tapi tidak benar-benar kalau kita katakan bahwa menyerahkan hidupnya. Ya, apa yang dimaksud konsep murid dan guru gitu ya. Di dalam konteks Yahudi saat itu, rabi itu ya, hubungan rabi dengan murid itu dikatakan harus sampai level murid itu bagaikan ya debu yang menempel di baju rabinya. Jadi apapun yang dilakukan gurunya, murid itu harus ikuti. Ya, gurunya pergi ke sana dia harus ikuti, ajarannya apapun yang dilakukan dia harus ikuti. Kemudian dia tidur, dia harus tidur, gurunya berangkat, semua harus ikut bagaikan debu yang menempel di baju rabi. Itu konsep zaman dahulu begitu ya di dalam konteks Yesus. Berarti kalau kita katakan kita murid Kristus, kita tidak bisa menjadi murid kalau hanya datang melihat mukjizat, hanya mau sesuatu dari Tuhan. Tetapi kita juga harus mengikuti apa yang Tuhan benar-benar ingini di dalam hidup kita. Nah, itulah panggilan menjadi seorang murid bagi saya secara pribadi. Nah, baik Evelyn ya maupun Agnes, hati menjadi murid, murid bukan profesi. Senang gak sih jadi murid? Senang gak menjadi murid? Nah, siapa duluan mau jawab? Boleh deh CA dulu. Seneng nggak? Seneng. Seneng banget. Senang ya jadi murid? Seneng tapi ya susah lah pasti. Karena kan kayak tadi aku bilang kan bakal didisiplin, bakal dibentuk, bakal ini sih, tapi seneng-seneng susah sih. Seneng ikut Tuhan, tahu kalau aku tuh murid Tuhan gitu. Tapi bakal dibentuk, bakal ada tantangan-tantangan ini itu harus ya makin berubah lah. Kalau Agnes? Kalau aku senang, contoh aku senang banget karena jadi seorang murid itu kita bisa mengikuti leadernya gitu ya, leadernya. Terus kita bisa mempelajari apapun yang leadernya lakuin dan itu pastinya berguna untuk masa depan kita. Tapi yang paling susah itu murid, yang kita sudah jadi murid dan kita harus memuridkan. Oke. Itu paling susah. Iya, bisa cerita nggak? Kayaknya contoh aja deh. Oke, nanti kita bicara setelah ini ya. Iya. Soal pemuritan. Ya, Waduh, bagaimana memuridkan gitu Iya, ya. beda haluan. Mungkin ada satu butuh waktu khusus ini. Nah, Oke. kita langsung aja kembali ke murid ya, panggilan seorang murid ya.
tentu menjadi seorang murid ada satu hidup yang kita tampilkan, aspek hidup yang kita mau tampilkan. Sebutkan satu aspek dari seorang murid yang begitu melekat dan membekas di hati kalian, yang adalah murid juga. Ini murid Kristus kan? Murid Kristus kan? Iya, contoh. Oke. Apa ya? Aku dulu ya. Oke, silakan. Kalau aku belas kasihan contoh. Belas kasihan. Iya, karena Seorang murid yang belas kasihan. iya punya hati yang berbelas kasihan. Oke, gimana? Jadi aku punya pengalaman, aku punya teman satu asrama. Dia tuh mungkin ya benci banget sama aku kali ya. Terus dia akhirnya bisa ngejelek-jelekin aku di depan-depan orang, dibilangnya aku ini, aku itu. Tapi ya aku cukup ya sudahlah gitu. Nah, terus juga pada akhirnya kami punya waktu kami ngomong heart to heart, apa sih yang kamu kepahitan sama aku, apa yang aku kepahitan sama kamu, dan dia jelasin kamu tuh yang kayak gini ini to the point lah, aku nggak suka kamu ini, dan aku ya cuman bilang oke, aku minta maaf, mungkin aku juga manusia, aku juga punya salah dan tolong maafin. Terus dia nanya balik, kalau kamu kepahitan apa sama aku? Terus aku pikir-pikir, aku renungin, apa ya yang pernah kepahitan? Mungkin banyak, kalau bisa diceritain ya banyak banget. Apalagi dia ngomongin orang gitu, ngomongin aku ke orang-orang lain gitu. Tapi cuman satu yang aku bisa ngomong, rasa sayang aku lebih besar daripada rasa aku nggak suka sama kamu. Dan mungkin dari hal ini aku jadi sadar contoh. Dan ada satu ayat Alkitab dari Amsal 25 ayat 21 dan 22. Oke. Yang baru semalam aku itu baca dan akhirnya aku bisa ingat lagi tentang hal ini. Amsal 25 ayat 21 sampai 22, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Nah, yang dari ayat yang aku baca ini berarti kita tuh jangan sampai menimbun menaruh bara api yang makin besar lagi kepada dia. Justru kita harus memberikan kasih kita kepada dia. Ya seperti itu contoh yang aku bisa bagiin tentang hal ini. Mengasihi musuh, kemudian mengasihi orang yang mungkin pernah melukai hati kita ya. Seorang murid Kristus harus belajar seperti itu. Kalau orang baik sama kita baik sama dia, itu biasa. Kalau orang tidak suka sama kita balas mereka, itu bagi dunia wajar. Tetapi saat orang tidak suka dan membenci kita masih mengasihi dia, itulah orang Kristen. Ya. Puji Tuhan ya aku itu satu ya sharing yang sangat menguatkan. Tapi kalian benar-benar rekonsiliasi kan pada akhirnya. Iya, justru jadi teman baik banget. Justru karena itu. Jadi benar-benar ya karena kamu memiliki dasarnya kasih, kemudian kalian saling transparan, kalian melakukan rekonsiliasi ya. Iya, puji Tuhan ya. Ya karena gini, kadang ada juga rekonsiliasi yang bukan benar-benar rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi yang berbalut ego. Apa yang dimaksud rekonsiliasi berbalut ego? Saya pernah mendengar seperti ini, bahwa kita konflik nih. Ya sudahlah, saya duluan aja minta maaf, karena yang duluan minta maaf itu yang menang. Gitu loh. Atau mungkin saya minta maaf lah sama dia karena apa? Saya nggak mau pusing. Kalau banyak musuh stres. Nah, kalau hanya berhenti di situ, saya rasa itu bukan benar-benar kasih dan pengampunan dari yang diajarkan oleh Tuhan kita. Dasarnya rekonsiliasi yang benar-benar sejati itu adalah dua pihak bersama-sama mengarah kepada Yesus. Nah, jadi itu mungkin menjadikan takaran ya kalau rekonsiliasi kita, apakah kita benar-benar dua pihak itu sama-sama mengarah kepada Yesus. Kemudian saat satu pihak mau memulai, apakah itu didasari oleh kasih? Bukan hanya sekedar ya supaya nggak stres lah, supaya nggak banyak musuh lah, supaya nggak mau ambil pusing gitu ya. Nah, kalau Evelyn sendiri, apa satu aspek murid yang begitu membekas di hati? Mengikut Evelyn. Kristus. Kalau mengikut Kristus. Ini ya lebih gampang dibilang daripada ngomong kan. Pengalaman aku sih, I lost my mom to cancer last year.
Dari pertama kami tahu kalau she has it, itu bener-bener kayak berat buat keluarga kami. Apalagi itu posisinya aku masih kuliah di luar kan, jadi kayak tahu updates tuh cuman online, cuman video call, voice call, chat gitu-gitu. Terus kayak banyak lah ups and down, kayak aduh seminggu pertama bener-bener kayak doa, Tuhan sembuhin dong gini-gini, I know you can do miracles, like heal her please, bla 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 bla, kayak cry every day. Terus sampai satu momen habis awal-awal minggu itu kayak tiba-tiba keinget kayak he is God gitu, like dia tuh Tuhan, everything is belong to him. Jadi kayak dia mau ambil ya itu hak dia mau kasih ya itu grace gitu. Sampai jadi aku keinget gimana Tuhan Jesus pray di Getsemani kan, waktu dia mau ditangkap itu kan benar-benar cobaan berat juga kan. Tuhan doa gimana, aku jadi keinget kayak kesentuh gitu kan. Jadi doa aku beda banget 180 derajat waktu itu juga, jadi doa kayak God, I know that you understand, and everything that happened will glorify your name. If it will glorify you, let your will be done. But I know if you want to heal her, I know you can, I believe you can, blah blah blah. And let your name be glorified in everything. Amen. Habis amen itu benar-benar kayak peaceful, benar-benar kayak jadi Lega pasti. jadi kayak yang awalnya wah stres apa tiba-tiba kayak calm gitu, kayak I know that he is with me. Dia tuh tahu, dia ngerti, dia adalah di situ kan. Terus banyaklah ups and downs gitu-gitu sampai eventually ya mamaku pulang ke rumah bapak kan. Tapi selama proses itu kayak bener-bener aku dibentuk sih, bener-bener diajarin, ayo ikut aku gitu meskipun jalan susah gini-gini. Yang paling amazing waktu orang-orang mikir kalau I'm the one who need consolation, I'm the one who need mental support gitu-gitu, malah Tuhan tuh pakai aku jadi mental support buat teman-teman aku yang punya masalah ringan ataupun berat. Mereka malah jadi glorifying God. Mereka kayak ngelihat, mereka tahu kan kayak cerita aku, mamaku gini-gini. Mereka malah jadi praise God. Wah, emang Tuhan tuh hebat ya. Kayak lu lagi ada masalah beban berat, masih bisa worship God, masih bisa melayani gini-gini. Bener-bener amazing sih. Bahkan waktu lagi bener-bener berat gitu, aku masih bisa kayak ketawa, kayak ngumpul bareng teman baru gini-gini, kayak benar-benar peace gitu lah, benar-benar peace in that storm. Jadi benar-benar I felt God's love and penyertaan Tuhan, benar-benar ini sih. Sama aku ada ketemu satu quotes kan waktu itu, aku sampai nulis di belakang HP tulisannya and if not he is still good. Itu tuh kayak aku jadi ditegur lagi, kayak maksudnya kalaupun Tuhan gak nyembuhin, Tuhan tuh masih tetap baik. Jadi kayak benar-benar ya, kita dikuatkan ya oleh sharing Evelyn ya. Pasti tidak mudah ya kalau mengalami keterpulangan daripada orang yang kita kasihi gitu. Tapi saya bisa katakan bahwa mama juga sebagai murid Kristus telah menjalankan perjalanan imannya sampai akhir gitu. Ya bagaimana dengan kita, kamu, saya kan? Kiranya kita juga bisa menteladani teladan iman itu ya, setia sampai akhir mengikut Yesus. Nah inilah yang juga menjadi aspek yang begitu membekas, itu setia, taat. Ya bagi saya aspek murid yang saya hidupi dan saya mau terus hidupi adalah taat. Nah taat itu mau dibalik gimana pun tetap taat. Ya berbeda kalau misalnya di-search dibalikkan jadi stress. Berapa orang yang tahu kalau di-search itu ya belakangnya stress. Ya. Nah makanya orang kalau stres tuh banyak makan gitu. Tapi kalau taat dibalik itu tetap taat gitu. Nah itu saya belajar. Stres terus nih. Ya, oke. Jadi taat. Jadi ya itu saya refleksikan ya sebagai murid ya. Selagi saya diberikan kebebasan, ada anugerah, ya saya mau bertanggung jawab akan hal itu. Saya mau mengerjakan sampai akhir. Saya kadang berpikir apalagi sih yang saya bisa lakukan dalam hidup. Semua Tuhan telah berikan, saya tidak layak tapi Tuhan telah mampukan. Sehingga seharusnya kesetiaan aja lah yang saya bisa berikan pada Tuhan. Jadi sampai sekarang ya selagi Tuhan berikan kemampuan, kemudian berikan kesempatan, berikan waktu, diizinkan ya bisa melayani,
saya layani gitu, setia saja apapun itu, ya saya layani. Maka satu lagu seperti melayani lebih sungguh, sama hidup ini adalah kesempatan. Nah itu lagu juga yang begitu menguatkan Bukan saya. hidup ini adalah beban ya. Beda. Oh, ya beda. Karena itu versi yang tadi, yang soal jawaban tadi ya. Iya. Kayaknya tadi kamu yang C lupa ya. Oh. Kan A, B, C tadi kamu lupa kan. C itu apa? Hidup ini adalah kesempatan Oh, melayani yang- Tuhan. oh. Saya Salah pilih silang. C. Oh iya, salah Pilih. silang dia ya. Tetap Iya. aja salah silang tetap. Nah, jadi selagi saya bisa melayani, ya apa yang bisa saya layani saya tidak menolak. Karena itu anugerah gitu. Masa kita menolak itu? Ya, ada diberikan berkat pelayanan, bisa lakukan, kita kerjakan. Ya. Nah, saya tertarik nih, ada satu video nih yang juga cukup menggelitik dan juga membekas di hati saya gitu. Saya kira-kira ceritakan, kalian juga mungkin mendapati videonya, di mana ada satu kisah seorang anak kecil. Nah, kemudian anak kecil ini tiba-tiba bertemu ya dengan malaikat ya. Malaikat ini berkata kepada anak kecil tuh, "Hai anak, aku memanggilmu untuk melayaniku." "Ah, saya masih terlalu kecil Tuhan. Nah, saya tidak bisa melayani, tunggu saya agak dewasa sedikit," gitu ya. Sedikit. Nah, kemudian dia bertumbuh remaja, pemuda, kemudian datang lagi yang malaikat berkata, "Kamu dipanggil untuk melayani Tuhan." Kemudian anak itu berkata, "Oh, tunggu saya tamat kuliah lah, tunggu saya kerja lah." Begitu diundur terus, habis kerja bilang mau menikah lah, punya anak lah, mau punya anak, tunggu kerja lah, punya duit lah, punya posisi dan sebagainya. Kisah itu berakhir sudah sampai orang ini di tempat tidur, kemudian sakit keras. Kemudian malaikat datang, malaikat itu belum ngomong, kemudian orang yang sakit keras ini langsung berkata, "Saya mau melayanimu Tuhan, panggil saya," gitu. Kemudian malaikat itu datang, "Iya, saya mau memanggilmu. Cepat Tuhan, saya mau melayanimu. Saya janji, kalau saya sembuh saya mau melayanimu. Gak sembuh pun gak apa-apa, sekarang saya mau melayani." "Iya, kamu dipanggil Tuhan." Maksudnya dipanggil ke rumah Bapak. Meninggal itu mah. Ya artinya gini, jangan tunggu sampai akhir baru melayani. Selagi kita bisa melayani, kita layani Tuhan kita, pencipta kita yang telah membebaskan kita dari dosa. Dan kemudian Tuhan yang layak kita sembah dan layak kesetiaan kita sebagai seorang murid. Oke, demikian pembahasan kita hari ini. Ketika Tuhan memanggil, ya, ketika Tuhan memanggil akan ada suatu perubahan yang besar di dalam hidup kita. Dan hari ini kita belajar bahwa ketika Tuhan memanggil bukan asal memanggil saja, ya, tapi kita dipanggil untuk hidup bebas, merdeka dari dosa. Kita dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Dan kemudian juga beribadah kepada Tuhan itu tidak hanya dikecilkan kepada suatu program-program tertentu atau waktu-waktu tertentu, tapi apapun ya di detail kehidupan kita itu adalah ibadah. Dan juga kita dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang murid yang memiliki hati seorang murid, ya, yang kemudian tidak menganggapnya hanya sebagai profesi, maka kita harus setia berjalan sampai akhir. Oke, sebelum kita menutup, saya minta untuk kalian ya memberikan closing statement untuk Boleh. pembahasan kita pada hari ini. Oke, mau siapa dulu? Agnes? C aja dulu. Oke. Aku dulu. Kalian yang menonton lagi masalah apapun, berat ataupun ringan, ingat quotes yang tadi. And if not, he is still good. He is still God and he deserves it all. Aduh, contoh aku baru menyiapkan ini tadi sore ya. Karena aku mengingat sesuatu, tapi karena aku nggak ingat apa yang aku tulis, jadi aku boleh baca nih ya contoh ya. Iya. Ini agak lucu sih. Nah, tapi aku tulis gini, setiap manusia khususnya orang percaya pasti punya panggilan dalam hidup. Dan khususnya 3 ini nih, kita udah tahu nih, kalian bersyukur, kalian bisa tahu nih pas mendengerin podcast ini, yaitu panggilan untuk bebas, panggilan untuk menyembah, dan menjadi seorang murid. Nah, bersyukur kalau ketika kita hidup di dunia ini, kita punya panggilan. Dan kita tahu nih panggilan kita. Nah, karena tidak semua orang itu tahu ataupun ngerti dengan panggilannya. Dan jadi bersyukurlah kalian bisa dengerin podcast ini. Oke, demikian podcast kita, Ngopi, Ngobrol Pergumulan Iman dengan tema Ketika Tuhan Memanggil. Jika hari ini Tuhan memanggil kita untuk hidup bebas dari dosa, memanggil kita untuk beribadah kepadanya, dan memanggil kita menjadi seorang murid, apa
respon kita. Terus dukung pelayanan podcast ini dalam doa. Soli Deo Gloria. Sampai jumpa dalam podcast selanjutnya.